Kakek berusia 100 tahun hanya merasa repot menaiki tangga. Detik berikutnya, di hadapan 1 juta penggemar di ruang siaran cucunya, melompat dari lantai 3. Dan tindakan ini, seketika membuat ruang siaran cucunya heboh. Ternyata dia adalah praktisi kultivasi yang bersembunyi di Gunung Kunlun. Jika lapar, dia akan menangkap harimau untuk memanggang daging. Jika haus, dia akan memancing ikan naga berusia ribuan tahun untuk membuat sup. Sekarang sudah 100 tahun sejak dia terakhir kali turun ke dunia. Sudah berlalu 100 tahun. Kalau saja sensus penduduk kali ini tidak menemukannya, dia masih tidak tahu harus berlatih sampai kapan. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya ditemukan bahwa dia masih memiliki seorang cucu perempuan. Kemudian dia membawa kakek untuk menemui gadis itu. Menghadapi leluhur yang tiba-tiba muncul, gadis itu tampak bingung. Setelah perkenalan diri kakek, gadis itu mengetahui bahwa dia adalah buyutnya. Dia terpaksa menerima leluhur itu dengan terpaksa. Namun agar tidak menyakiti leluhur, dia memutuskan untuk menyewa rumah yang lebih besar besok. Leluhur mendengar kata-kata ini. Dia mengeluarkan sekumpulan sertifikat tanah dari saku. Dia menunjukkan bahwa semua ini adalah rumah tradisional yang diberikan oleh kaisar terakhir kepadanya. Besok kita akan pindah ke sana. Lebih dari 200 rumah tradisional. Kamu bisa tinggal di mana saja. Ah, ini sudah tahun berapa sih? Rumahmu itu sudah lama kadaluarsa. Dan leluhur sudah siap. Dia kembali mengeluarkan setumpuk uang kertas dari saku. Tetapi gadis itu melihat tulisan di atasnya yang bertuliskan tahun awal Republik. Dia hanya bisa tersenyum dan gausi leluhur bahwa ini juga sudah kadaluarsa. Kemudian menenangkan leluhur bahwa tidak apa-apa. Dia pasti akan membuat leluhur hidup dengan baik. Keesokan harinya dia membawa leluhur pindah ke villa sahabat perempuannya. Sahabat perempuan mendengar bahwa gadis itu telah menemukan leluhur. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah leluhur benar-benar berusia 100 tahun. Siapa yang bilang, saya melihat kalender kuno. Itu membuatku ketakutan, saya bilang tidak mungkin. Jelas-jelas dia berusia 200 tahun. Sahabat perempuan langsung terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Setelah mengatur leluhur dengan baik, gadis itu diam-diam menjelaskan kepada sahabat perempuannya. Leluhur sudah semakin bingung. Kemarin dia masih bilang 100 tahun. Tidak heran, jadi saya akan mengatur leluhur. Kamu cepat siaran langsung. Jangan lupa, kamu adalah pembawa acara utama saya. Sudah tahu. Sisi lain, leluhur yang sudah istirahat sejenak bersiap untuk melihat gadis itu. Dia melihat tangga di depannya dan merasa terlalu merepotkan. Detik berikutnya, dengan satu tangan memegang pegangan, dia melompat dari lantai 3. Dan aksi ini, tepat dilihat oleh para penggemar di siaran langsung cucu perempuan. Melompati pegangan dengan satu tangan. Siapa itu? Leluhur melihat situasi itu. Gadis itu cepat-cepat bertanya apakah leluhur baik-baik saja. Leluhur hanya menyatakan dengan santai. Ketinggian semacam ini tidak ada apa-apanya. Gadis itu agak tidak percaya. Segera dia akan membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Leluhur menggerakkan kakinya sedikit. Melihat gadis itu masih tidak percaya. Sambil berbicara, dia akan menunjukkan kepada gadis itu sekali lagi. Ah tidak, tidak. Saya percaya, percaya. Kemudian gadis itu meminta leluhur